Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awali Ananda dari kelas M93, kelas PKPD 1, yaitu kelas 4, dari Regu Sakura 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pioneering, Morse, dan UKBB 1 dan 2. Langsung saja pada materi pioneering. Pioneering dalam bahasa Inggris adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirancang menjadi suatu model atau objek seperti bangunan kreatif, tanda segitiga, dan menara tertempat. Dalam pioneering ada yang dinamakan tali temali, di mana istilah tali temali dalam pramuka sering dicampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda. Hasil bentukan tali yakni terdiri dari ikatan, simpul, dan jerat. Tujuan pioneering yaitu memberi informasi, memberi ilmu baru, dan mengasah keterampilan untuk membuat sesuatu objek sederhana yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat pioneering yaitu memupuk rasa kebersamaan antar kelompok, antar teman, dan dapat diterapkan pada saat genting maupun P3K. Memproyeksi pemikiran dan memikirkan atau merancang suatu objek sebenarnya atau bukan model. Adapun macam-macam simpul. Yang pertama simpul hidup, simpul mati, simpul pangkal, simpul jangkar, simpul tarik, simpul anyam, simpul anyam berganda, simpul ujung tali, simpul kembar, simpul tambat, simpul pengunci, tiang, dan ikatan jangga atau sambung tongkat. Yang kedua, materi sandi dan Morse. Sandi atau rahasia yang dapat dipecahkan dengan kuncinya sendiri. Tujuan pembuatan sandi yang pertama, agar anak dapat berpikir cerdas, teliti dan tekun, membiasakan diri memecahkan masalah sendiri, berkemampuan atau berkemauan keras dan ulet, serta tak putus asa. Adapun jenis-jenis sandi. Yang pertama, sandi kotak 1 dan 2, sandi bintang, sandi rumah, sandi angka, sandi Arab, sandi rumput, sandi koordinat, sandi huruf besar, sandi bunga, sandi Jepang, sandi jam, dan sandi Morse. Selanjutnya, sandi Morse. Sandi Morse atau yang biasa disebut sebagai kode rahasia merupakan sandi bunyi yang menggantikan huruf angka, tanda baca, dan sinyal. Sinyal dengan menggunakan simbol titik dan panjang dengan susunan tertentu. Simbol titik dengan menyimbolkan bunyi pendek, sedangkan simbol panjang menyimbolkan bunyi panjang. Semafor. Semafor adalah salah satu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera yang masing-masing berukuran 45 kali 45 cm. Bentuk bendera merupakan gabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Adapun pada semafor yaitu Claudi Cappe atau Claudi Cappe 25 Desember 1763 sampai 23 Januari 1855. Dikenal dengan sang maestro telekomunikasi pada masanya. Sejarah semafor di Indonesia. Semafor biasanya diterapkan sebagai salah satu keahlian yang harus dimiliki dalam pramuka. Kegiatan semafor diajarkan sejak dalam level pramuka siaga dan merupakan keterampilan yang dipraktikkan pada menara
yang diperhatikan pada acara perkemahan. Lain dalam semapor, yaitu UR, berita siap dimulai. K, siap menerima berita. E, 8 kali artinya error atau terjadi kesalahan. INI, ulangi. AR, berita selesai. R, dapat menerima dengan baik. AS, tunggu. MK, geser ke kanan. ML, geser ke kiri. Materi LKBB. Pengertian: suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan, tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Tujuan LKBB: menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin, dan rasa bertanggung jawab. Adapun aba-aba dalam LKBB. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktu secara serentak maupun berturut-turut. Macam-macam aba-aba. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk digunakan hanya jika untuk menegaskan maksud aba-aba peringatan atau petunjuk. Contohnya, kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Dan yang kedua, untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. 2. Aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas. Contohnya, lencang kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selanjutnya yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba. Pelaksanaan yang dipakai ialah gerak dan jalan. Contoh untuk gerak. 1. Jalan di tempat, gerak, siap, gerak. Contoh untuk jalan. Haluan kanan, jalan. 2 langkah ke depan, jalan. Selanjutnya macam-macam gerakan dasar PBB. 1. Sikap sempurna. 2. Istirahat di tempat. 3. Lencang kanan. 4. Lencang depan. 5. Hadap kanan. 6. Hadap kiri. 8. Balik kanan. 9. Hadap serong kanan. 10. Hadap serong kiri. 11. Berhitung. 12. Hormat. 13. Jalan di tempat. Bentuk-bentuk barisan. Yang pertama, berderet. Kedua tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu. Yang kedua, angkare. Kedua tangan dikepalkan dan diacungkan ke atas. Dan yang ketiga, lingkaran besar. Kedua ujung jari tangan didekatkan di atas kepala. Selanjutnya, lingkaran kecil. Kedua ujung jari, telunjuk dan ibu jari diletakkan di atas kepala. Selanjutnya, setengah lingkaran. Kedua belah tangan digerakkan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri di muka badan. Selanjutnya, kolone terbuka. Kedua tangan dikepalkan dan diacungkan di samping badan setinggi bahu. Selanjutnya, kolone tertutup. Kedua belah tangan dikepalkan dan diacungkan di depan dada setinggi bahu. Selanjutnya, anak panah. Ujung jari kedua belah tangan diletakkan di depan dada atau di atas kepala. Bentuk salat. Kedua belah tangan dengan di telapaknya dihadapkan ke dalam atau keluar dan menjurung ke depan. Roda. Kedua bola tangan dikepalkan dan bersilang di depan dada. Selanjutnya, perlombaan. Kedua tangan dikepal dan harus menjulur ke depan. Dan yang terakhir, berbanjar. Tangan diacungkan miring di atas dada. Mungkin itu yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.